Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nakaisa Raisya Ekansya. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang cukup menarik nih, yaitu mengenai morfologi tumbuhan. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, apa sih morfologi itu? Morfologi itu adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari mengenai bentuk dan struktur luar dari suatu organisme. Nah, dalam tumbuhan, morfologi itu digunakan untuk mengamati ciri-ciri luar seperti bunga, lalu akar, batang, buah, dan juga daun. Nah, bunga itu adalah alat reproduksi dalam tumbuhan. Nah, melalui bunga, tumbuhan dapat melakukan proses penyerbukan dan juga pembuahan yang nantinya akan menghasilkan bakal biji dan juga buah. Nah, setiap bunga memiliki warna, ukuran, dan juga susunan bagian yang berbeda-beda. Namun, secara umum, bunga memiliki bagian utama yang selalu ada. Nah, karena fokus pembelajaran kita hari ini adalah mengenai morfologi bunga, nah, mari kita amati lebih lanjut tentang bunga sepatu ini. Yuk. Nah, bagian yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga itu berfungsi untuk menopang bunga agar dapat berdiri dan terhubung dengan batang tumbuhan. Melalui tangkai bunga inilah air dan zat makanan dari batang disalurkan menuju bunga. Pada bunga sepatu, tangkainya tampak berwarna hijau dan cukup kuat untuk menopang ukuran bunga yang cukup besar. Bagian berikutnya adalah kelopak bunga. Nah, kelopak bunga biasanya berwarna hijau dan terletak di bagian paling luar bunga. Fungsi utama kelopak bunga adalah melindungi bunga ketika masih berbentuk kuncup. Pada bunga sepatu, kelopak terlihat jelas menyelimuti bagian bawah mahkota. Walaupun sering dianggap bagian kecil, kelopak ini memiliki peran penting karena membantu melindungi organ reproduksi bunga saat belum berkembang sempurna. Nah, seperti ini juga bagian kelopak ketika bunga itu masih belum mekar. Nah, selanjutnya adalah mahkota bunga. Mahkota merupakan bagian bunga yang paling mencolok karena memiliki warna yang cerah dan juga bentuknya yang indah. Mahkota bunga sepatu biasanya berwarna merah, merah muda, kuning atau oranye. Nah, warna cerah ini memiliki fungsi penting, yaitu untuk menarik perhatian serangga penyerbuk seperti kupu-kupu dan lebah. Ketika serangga datang untuk mengambil nektar, tanpa sadar mereka membantu proses penyerbukan. Selain warna, mahkota bunga juga memiliki tekstur yang lembut dan tipis. Pada bunga sepatu, mahkota tersusun dari beberapa helai yang cukup lebar, sehingga membuat bunga tampak besar dan menarik. Sekarang kita masuk ke bagian reproduksi bunga. Bagian pertama adalah benang sari, yaitu alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan juga kepala sari. Kepala sari berfungsi menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari inilah yang nantinya akan dipindahkan ke kepala putik saat proses penyerbukan. Pada bunga sepatu, benang sari tampak memanjang di bagian tengah bunga dan jumlahnya cukup banyak. Jika diperhatikan lebih dekat, bagian ujungnya terlihat berwarna kekuningan karena mengandung serbuk sari. Benang sari memiliki peran yang sangat penting dalam proses reproduksi tumbuhan, karena tanpa serbuk sari, proses pembuahan tidak dapat terjadi. Selain benang sari, terdapat juga putik yang merupakan alat reproduksi betina pada bunga. Putik terdiri dari kepala putik dan juga tangkai putik. Kepala putik berfungsi menerima serbuk sari saat penyerbukan terjadi. Pada bunga sepatu, kepala putik berada di ujung paling atas dan bentuknya tampak bulat kecil. Jika serbuk sari berhasil menempel di kepala putik, maka akan terjadi proses pembuahan. Proses inilah yang menjadi awal terbentuknya buah dan biji. Putik biasanya terletak di bagian tengah bunga karena menjadi pusat proses reproduksi tumbuhan. Nah, di bagian bawah bunga ini, jika kita belah, akan terdapat bakal buah dan bakal biji. Di bagian bawah putik ini, terdapat bakal buah. Di dalam bakal buah ini, terdapat pula bakal biji.
Setelah pembuahan berhasil terjadi, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji berkembang menjadi biji. Biji inilah yang nantinya dapat tumbuh menjadi individu tumbuhan baru. Jadi, seluruh bagian bunga sebenarnya saling bekerja sama untuk membantu proses perkembangbiakan tumbuhan. Nah, bunga itu memiliki fungsi utama sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Melalui bunga, tumbuhan dapat menghasilkan buah dan biji untuk melanjutkan keturunannya. Selain itu, bunga juga membantu menarik hewan penyerbuk melalui warna, aroma, dan nektar yang dimilikinya. Tanpa proses penyerbukan dan pembuahan pada bunga, tumbuhan akan kesulitan berkembang biak secara alami. Oleh karena itu, bunga menjadi salah satu bagian tumbuhan yang sangat penting. Dari hasil pengamatan kita tadi bisa kita simpulkan bahwa bunga sepatu memiliki struktur bunga yang lengkap. Nah, bagian-bagian tadi itu meliputi tangkai, lalu kelopak, lalu mahkota, putik, benang sari, dan juga bakal buah dan bakal biji. Nah, masing-masing bagian itu memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Namun semuanya harus saling bekerja sama dalam reproduksi tumbuhan. Nah, melalui praktikum ini tadi, kita juga jadi tahu bahwa morfologi tumbuhan itu tidak hanya dipelajari secara teori saja, namun mereka itu dekat dengan kita dan bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga dengan video pembelajaran ini, teman-teman bisa menjadi lebih tahu dan lebih paham mengenai morfologi bunga dengan cara yang lebih menarik dan lebih mudah. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.